Informasi lainnya, Saudara, Kejaksaan Agung resmi menetapkan satu orang tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret ex-Jampitsus. Tim penyidik menetapkan seorang berinisial NH sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari pengembangan perkara ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tersangka ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan 20 hari ke depan. Total 24 orang saksi diperiksa terkait perkara kasus dugaan TPPU ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Dari seluruh total saksi yang sudah diperiksa sampai hari ini adalah 24 saksi. Nah, hari ini juga dengan pertimbangan dua alat bukti dari tim 9 menetapkan tersangka NH terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang yang mulai hari ini akan ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penyidikan terhadap kasus dugaan TPPU ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih dilakukan oleh tim 9 Kejagung. Kejagung memeriksa 8 orang sebagai saksi untuk tersangka Febri Adriansyah. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono menyebut ada 11 saksi yang dipanggil dalam pemeriksaan ini. Namun yang hadir dalam pemeriksaan hanya 8 saksi. Jamwas Rudi Margono menyebut salah satu saksi yang diperiksa adalah Ferry Yanto Hongkiriwang. Nama Ferry sebelumnya juga pernah disebut oleh kuasa hukum tersangka Don Rito yang bilang jika Ferry sebagai sumber masalah di kasus dugaan korupsi PT Asabri dan TPPU yang menyeret nama ex-Jampitsus dan Don Rito. Itu yang lain berapa, Pak? Soalnya hari ini kalau nggak salah 10. 10. Nanti daftarnya tak share ke kampus Pen. 10 itu bersama Tantia sama Ferry. Ferry Boboho itu Pak. Iya. Ferry Hongkiriwang. Oh, iya. Masih ya. Siap, makasih Pak Rudi. Berarti pemeriksaan masih ya Pak? Ya. Pemeriksaannya masih ya? Masih infonya. Saya baru datang diri. Siap, Pak. Kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah yaitu Febri Diansyah menegaskan belum memastikan apakah akan mengajukan gugatan pra-peradilan terkait penetapan dan penahanan ex-Jampitsus sebagai tersangka. Febri bilang saat ini masih fokus untuk membuat perkara kasus TPPU yang disangkakan kepada jaksa kepada ex-Jampitsus menjadi jelas. Sebelumnya, kuasa hukum ex-Jampitsus juga menyoroti sangkaan jaksa penyidik yang dinilai masih tidak jelas di kasus ex-Jampitsus. Membahas lebih jauh soal itu, tapi masih fokus pada substansi atau materi perkaranya. Identifikasi lah ya sejumlah kejanggalan-kejanggalan atau indikasi-indikasi persoalan dari aspek prosedur dan juga substansi dalam penanganan perkara di kejaksaan ini. Itu nanti akan kami ulas dalam pertemuan secara langsung. Juga perlu sangat berhati-hati karena Pak Eva itu permintaannya ke saya tolong jernihkan hukumnya. Jadi betul-betul harus diurai fakta-faktanya agar hukumnya jernih. Presiden Prabowo Subianto menaikkan tunjangan kinerja prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Mensesnek bilang tidak hanya Tukin TNI dan Kemhan yang naik, tapi juga ada lembaga lain. Kata Mensesnek, Tukin sejumlah lembaga sudah lama tidak naik. Selain kenaikan Tukin kepada pegawai Kemhan dan prajurit TNI, pemerintah juga menaikkan tunjangan kinerja kepada tenaga kesehatan dan guru yang bekerja di wilayah 3T. Kenaikan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 42 dan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2026 mengenai penyesuaian Tukin. Secara menyeluruh di seluruh kementerian dan lembaga itu ada yang disebut dengan tunjangan kinerja yang memang besarannya berbeda-beda. Nah, ada beberapa yang kemudian karena pertimbangan tertentu
itu diberikan kebijakan untuk dilakukan kenaikan setelah sekian tahun tidak pernah naik. Contohnya beberapa yang tidak hanya di TNI maupun di Kementerian Pertahanan, tetapi juga untuk guru-guru di daerah 3T, untuk dosen di daerah 3T, untuk tenaga kesehatan di daerah 3T itu kita perhatikan mengenai tunjangan atau kesejahteraan bagi mereka-mereka yang mengabdikan diri di tempat-tempat yang tergolong cukup sulit begitu.